kisah berikutnya adalah tentang pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendeta Buhaira yang tinggal di negeri Syam. Disebutkan dalam sebagian hadis, dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Namun dia masyhur disebutkan dalam buku-buku sejarah. Namun yang dirajihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala bahwasanya hadisnya adalah hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif. Kenapa saya perlu menekankan hal ini? Karena hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang-orang Nasara untuk menjatuhkan agama Islam, ya. Kita bacakan secara singkat hadisnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwasanya Abu Talib pergi ke negeri Syam membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sejumlah orang-orang tua dari kalangan Quraisy untuk berdagang. Saat mereka sampai di tempat lokasi yang dekat dengan rumahnya pendeta Buhaira, mereka berhenti untuk beristirahat dan mereka pun menambatkan dan mengikatkan unta-unta mereka. Tak lama kemudian, Buhaira sang pendeta keluar menemui mereka. Padahal sebelumnya mereka sering mampir di tempat ini dan sang pendeta tidak pernah keluar menemui mereka. Namun kali ini pendeta keluar dan menemui mereka. Kenapa? Hal ini disebabkan karena dalam rombongan tersebut ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umur beliau masih remaja, masih belasan tahun. 11, 12, 13 sekitar segitu. Saat rombongan Abu Talib sedang sibuk membereskan unta mereka, sang rahib pun masuk di sela-sela mereka. Lalu sang rahib bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memegang tangan beliau sembari berkata, "Inilah pemimpin seluruh alam semesta. Ini adalah utusan Allah, pemimpin seluruh alam semesta. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta." Maka orang-orang Quraisy kaget mendengar perkataan sang rahib. Mereka bertanya, "Bagaimana engkau tahu hal demikian? Mengapa engkau mengatakan anak kecil ini akan menjadi pemimpin alam semesta?" Maka sang rahib berkata, "Tatkala kalian pergi menuju ke sini, tidak ada satu pohon pun dan batu pun kecuali sujud kepadanya. Dan saya mengetahui bahwa dia seorang nabi karena adanya tanda kenabian di bawah pundaknya, yaitu semacam tai lalat besar dan padanya ada beberapa rambut, ya." Kemudian sang rahib pulang dan membuat makanan untuk mereka. Mereka melihat sebuah bayangan di bawah pohon yang bisa dijadikan tempat bernaung. Kemudian Nabi ingin beristirahat di bawah bayangan tersebut. Jadi ada pohon, ada bayangannya. Nabi ingin pergi ke naungan pohon tersebut. Tapi orang-orang Quraisy sudah mendahului. Mereka pun duduk di tempat naungan pohon tersebut sehingga Nabi terlambat. Akhirnya Nabi SAW duduk di sisi yang lain, yang di situ tidak ada naungan pohon. Tiba-tiba bayangan pohon berpindah kepada Nabi SAW dan menaungi Nabi SAW. Pendeta Rahib Buhaira berkata, "Jangan engkau bawa Muhammad ke Romawi, berhati-hatilah karena apabila mereka mengetahui, mereka akan membunuhnya. Karena mereka mengetahui akan keluar seorang nabi baru." Tidak lama kemudian muncullah 7 orang pasukan Romawi. Kemudian mereka ditemui oleh sang pendeta. Sang pendeta bertanya, "Apa gerangan yang membuat kalian ke sini?" Mereka menjawab, "Kami mendengar bahwasanya akan ada seorang nabi yang muncul di bulan ini dan dia akan melewati jalan ini. Karena itulah kami bermaksud mencari nabi tersebut. Setiap sudut jalan telah diutus orang untuk mencari nabi tersebut." Pendeta Buhaira berkata kepada pasukan, "Jika Allah menghendaki sesuatu, adakah orang yang dapat menolaknya? Maka berbaiatlah kalian kepada nabi tersebut jika ia telah muncul." Ini hadisnya. Di akhir hadis dikatakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, sang pendeta terus mengingatkan agar tidak membawa Muhammad ke negeri Romawi lagi. "Ya Abu Talib, jangan bawa ponakanmu ke sini lagi, jangan bawa keponakanmu ke sini lagi." Hal ini menyebabkan Abu Talib segera memulangkan Nabi SAW dan Nabi ditemani oleh Abu Bakar dan Bilal dikirim pulang ke Mekah. Hadisnya riwayat Tirmidzi, ya. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang benar hadisnya dhaif. Di antara sanadnya ada perawi bernama Abdurrahman bin Ghazwan dan mereka mengatakan lahu manakir, yaitu perawi ini memiliki hadis-hadis yang mungkar. Oleh karenanya hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Zahabi rahimahullahu taala, ulama besar dari mazhab Syafi'i, ahli jarh wa ta'dil. Meskipun disahihkan oleh sebagian ulama seperti Al-Hakim dan yang lainnya, demikian juga Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Kenapa Al-Imam Az-Zahabi mendhaifkan hadis ini? Banyak alasan yang disebut oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala. Beliau mengkritiki Al-Hakim, ya. Jadi Al-Hakim punya buku
namanya Al-Mustadrak, Mustadrak Al-Hakim. Itu hadis-hadis ya yang dimaksud ditulis oleh Al-Hakim untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang sesuai dengan persyaratan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun ternyata dia menulisnya belum sempat dia perbaiki sehingga banyak hadis-hadis yang dianggap sahih oleh Al-Hakim ternyata tidak sahih. Ternyata banyak hadis yang dhaif. Makanya dikritiki oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala. Makanya tidak semua hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim jadi hadis sahih. Tidak. Ya. Tetapi dikritiki oleh para ulama, di antaranya Az-Zahabi mengkritiki Al-Hakim. Di antara dalil Az-Zahabi tentang dhaifnya hadis ini, di antaranya kok bisa disebutkan Abu Bakar di situ, ya. Abu Bakar belum masuk Islam, Nabi masih kecil, Nabi belum jadi nabi, masih berumur 12 tahun dan Abu Bakar lebih muda daripada Nabi, lebih muda 2,5 tahun. Kok bisa Nabi berjalan sama Abu Bakar tatkala itu? Ya. Apa hubungannya Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, kenapa ada Bilal juga di situ? Bilal belum lahir katanya. Bilal belum lahir tatkala itu. Sementara di akhir hadis disebutkan, maka Abu Thalib menyuruh Nabi pulang bersama Abu Bakar dan Bilal. Padahal Bilal belum lahir. Ya, kemudian di kejadian aneh tadi, apa namanya, naungan pohon bisa berpindah ya. Padahal bayangannya di sini kok bisa tiba-tiba pindah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seandainya kisah ini pernah terjadi, tentunya banyak orang-orang Quraisy yang akan masuk Islam. Mungkin Nabi akan ingatkan kepada Abu Thalib, "Wahai pamanku, kau tidak lupa? Apa kau enggak lupa? Bukankah kita pernah pergi ke negeri Syam, kemudian pendeta Buhairah berkata, saya akan menjadi nabi, saya akan menguasai alam semesta ini." Namun Nabi tidak pernah mengingatkan hal ini kepada Abu Thalib dan Abu Thalib tidak pernah ingat akan hal ini. Paham, ini dalil bahwasanya padahal ini kejadian luar biasa dihadiri oleh Abu Thalib dan kawan-kawan orang Quraisy yang seusia dengan beliau. Ya, tatkala ini semua tidak pernah dilontarkan, diulangi lagi oleh Nabi dan tidak pernah diingat kembali oleh Abu Thalib, maka ini menguatkan hadisnya adalah hadis yang dhaif ya. Namun hadis ini ya meskipun dhaif dijadikan dalil oleh sebagian orang Nasara. Bahkan saya nonton di YouTube sebagian pendeta kemudian berdalil dengan hadis ini untuk menyatakan bahwasanya ajaran Muhammad hanyalah diambil dari seorang pendeta. Kata mereka, lihatlah Muhammad, karena dalam hadis disebutkan Buhairah akhirnya mengundang Nabi makan siang. Nabi makan siang bersama Buhairah. Ya, kata mereka disitulah saatnya pendeta ngajarin kepada Nabi tentang agama. Makanya kalau kita buka Al-Quran, kita bandingkan dengan Alkitab, kita dapati banyak kesamaannya dari sisi cerita. Cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Adam, cerita Nabi ini, cerita Nabi Anu. Kenapa? Karena Nabi waktu itu ngambil dari siapa? Buhairah. Bagaimana bantahannya terhadap mereka? Jawabannya mudah. Kita bilang pertama hadisnya apa? Dhaif. Gimana Anda berdalil dengan hadis yang dhaif ya? Yang kedua, Nabi SAW bertemu dengan pendeta Buhairah. Cuma sebentar, cuma makan siang. Apa yang mau Nabi dapati dari pendeta Buhairah kalau sekedar cuma makan siang? Makan siang berapa menit sih? Paling 1 jam nggak sampai. Terus mau belajar apa sambil makan siang? Ya, ya. Jadi jauh akan hal ini ya. Kemudian taruhlah Nabi belajar dari pendeta Buhairah. Ya cuma berapa? Kemudian Nabi pulang ke Madinah, ke Mekah, kemudian puluhan tahun berikutnya Nabi menjadi seorang nabi, kemudian turun Al-Qur'an berdasarkan kejadian-kejadian. Kata mereka setelah itu masih ada terjadi surat-suratan antara Nabi dengan Buhairah. Ya, ini aneh ya. Karena sering sekali ayat turun tatkala terjadi peristiwa, berarti kan harus cepat itu koneksinya ya. Padahal waktu itu seingat saya internet nggak lancar waktu itu. Gimana mau kirim kemudian ada kejadian demikian, kirim surat nggak mungkin ya. Sampai sang pendeta itu dalam YouTube saya lihat dia membawa manuskrip, katanya ini contoh surat Buhairah kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tidak benar. Tayyib, bantahan terakhir kita katakan taruhlah benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mengambil pelajarannya dari pendeta Buhairah. Ya sudah, kamu beriman saja, kan ini juga dari pendeta. Paham atau tidak? Taruhlah kita mengatakan Muhammad sebagaimana pendapat kalian bahwasanya Muhammad mengambil ajarannya dari pendeta Buhairah. Kalau gitu terimalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata kalian diambil dari seorang pendeta.